Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Firman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Halo, selamat pagi anak-anak hebat kelas 3B. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap kompak bersama ayah bunda di rumah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita seperti biasa melakukan doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Baiklah anak-anak, kita simak dengan cara seksama cerita atau penjelasan berikut ini. Oke, langsung saja. Baiklah anak-anak, nah di sini ada teks atau bacaan itu tentang Siti. Oke, langsung saja. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, yaitu buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, berikut petunjuk perawatan melati Siti yang dibaca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genteng ya, susun di dasar pot seperti gambar berikut ini. Lalu kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah tadi. Nah, yang kedua berarti tinggal dimasukkan pasir ya. Oke, pasir. Nah, tadi yang pertama bata, yang kedua dimasukkan pasir atau tanah atau pupuk kandang. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lain yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Nah, seperti ini ya. Jadi kita masukkan bibit melatinya itu dengan masih membawakan sisa bagian tanah yang terdapat pada pohon itu. Oke, agar tidak cepat mati melatinya ya. Kalau misalnya dia tidak dibawa dengan media yang lama, tanah yang lamanya, dia akan cepat mati. Oke. Nah, yang keempat ada tambahan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman seperti gambar ini. Oke. Nah, yang kelima pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Artinya tidak condong atau tidak miring ya. Nah, karena ini akan juga mempengaruhi apakah dia nanti bisa tumbuhnya itu miring ataupun lurus. Yang enam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan tentunya. Oke anak-anak. Nah tadi kita sudah menyimak atau mempelajari bagaimana cara menanam pohon melati. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah membuat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Nah, apabila memang sesuai silahkan kalian checklist. Apabila nih pernyataan di bawah ini tidak sesuai, maka kalian tidak checklist atau jangan di checklist. Misalkan contoh, batu bata merah dan pecahan genteng diletakkan di dasar pot. Benar nggak ya? Nah, kalau memang ini sesuai dengan tadi yang langkah-langkah menanam atau merawat melati, oke. Nah, jika memang sesuai, berarti kalian checklist. Nah, karena ini nomor 1, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Betul ya. Nah, pecahan batu bata merah atau pecahan genting disusun di dasar pot. Jadi yang pertama checklist. Nah, selanjutnya silahkan coba kalian cari pernyataan yang sesuai di checklist. Kalau tidak ya berarti jangan. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang garis bilangan. Nah, di buku kalian di situ ada garis bilangan, misalkan dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, selanjutnya kita akan membantu Siti untuk mengamati sebuah pohon, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Nah, akan saya Pak Firman contohkan dulu ya. Salah satu contoh garis bilangan atau dari contoh soalnya seperti ini. Nah, baiklah, langsung saja kita akan masuk di contoh yang pertama ya, di pertumbuhan pohon sirih. Nah, di pohon atau pertumbuhan yang pertama, pohon sirih ini panjangnya berada pada titik angka 3. Nah, bisa kalian lihat di sini. Oke, kita buat garis bilangannya dulu ya. Garis. Nah,
pada panjang yang pertama dia berada di angka 3. Nah, misalkan di sini angka 3 ya. Oke. Nah, dia panjangnya dari 0 sampai angka 3 di sini. Oke. 3 ya. Beberapa waktu kemudian, nah panjangnya bertambah satuan, yaitu 2 satuan. Nah, tadi kan berada di angka 3. Oke. Tadi panjang pohon sirih berada di angka 3 ya. Set, di sini angka 3. Nah, beberapa kemudian nah panjangnya bertambah 2 satuan. Nah, berarti kalau 2 satuan tadi 3 berarti ditambah lagi. Oke. 1 2. Nah, di sini 4, di sini 5. Kalau tadi panjangnya di 3 berarti ditambah 2 yaitu maju ke depan. Oke. 4 dan 5. Nah, maka panjang dari pohon sirih tadi yaitu hasilnya adalah 5 seperti itu ya. Nah, itu tadi panjang satuan dari pohon sirih. Nah, baiklah anak-anak. Nah, contoh yang berikutnya itu di halaman 114. Nah, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Nah, berapa panjang pohon sirih sekarang? Oke. Nah, kita buat terlebih dahulu nih seperti di gambar, garisnya nih yang warna biru kita tarik ke samping, seret. Nah, lalu kita isikan bilangan bulatnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 12. Oke. Nah, seperti di contoh. Yang pertama, panjang pohon sirih di angka 4. Oke, kita buat dulu tandain sampai 4 ya. Oke, garis yang pertama dulu. 0 sampai 4. Seret. Oke, sampai 4. Nah, selanjutnya beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Nah, tadi kan berhenti di 4. Selanjutnya ditambah lagi dengan 7 satuan. Nah, berarti tinggal hitung. 7 kita hitung ke samping ya sampai 7 kali. Nah, berapa nanti berhentinya di angka berapa? Oke. Oke, ya. Kita hitung 7 satuan ya ke depan nih setelah 4. 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 7, 4 ke 8, 9, oke, maaf 5 ke 9, 6 ke 10, 7 ke 11. Nah, mentok ini ya, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, setelah tadi angka 4, kita hitung 7 satuan, oke, ke sampingnya seterusnya. Nah, berhenti di angka 11. Maka 4 ditambah 7 hasilnya adalah 11. Nah, jadi dipastikan bahwa panjang pohon sirih sekarang adalah 11. Nah, seperti itu cara pengerjaannya. Baiklah, selanjutnya coba kalian selesaikan masalah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan seperti tadi Pak Firman contohkan. Yang pertama, 5 tambah 2. Berarti 5-nya dulu nih kita garis 5, lalu 2-nya lagi tambah satuannya lagi ke samping. Nah, berhentinya di garis di angka satuan yang keberapa. Oke, selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini. Tetapi kalian jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video terbaru dari channel Kelas Mandiri tentunya ya. Dan jangan lupa tak henti-hentinya Pak Firman selalu menghimbau untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bundanya yang sudah mendampingi kalian belajar hari ini. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.